Baik pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Saya mau ketemu Badan Kehormatan DPR dari fraksi Golkar. Siapa? Kenapa Dewan Kehormatannya Partai Demokrat udah final? Badan Kehormatan DPR belum Ya, bergerak. kita begini Pak, kita tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Semua mengatakan Ya, begitu. makanya sekarang itu kita dalam proses pembuktian. Kita mencari bukti-bukti. Kalau kita mau menghukum seseorang tanpa bukti, itu namanya kita menzalimi orang. Udah dipanggil belum? Ya kita kumpulkan bukti-bukti dulu Pak. Nah bukti-bukti yang sedang kita cari ini tentu memerlukan waktu. Minggu lalu Pak Nurdriman itu mengatakan di forum ini bahwa Ya. semua yang jadi berita media Betul, itu akan dipanggil oleh DPR. betul, Terus oleh Badan Kehormatan Mas. betul Pak, betul. Tapi ini bukan lagi masuk media Pak. Seluruh media masuk. Betul. Tiga kali sehari kayak antibiotik. Iya. Kenapa DPR kok kayaknya BKDPR kayaknya nggak tahu menahu. Inilah Pak yang sebetulnya kan kita nggak perlu pertontonkan mekanisme yang terjadi di BK, ya Pak. Yang jelas kita mengumpulkan bukti-bukti dan kita sedang berproses. Jadi sabarlah. Jadi kita minta juga media. Udah ada belum yang dipanggil? Ya sekarang ini kita dalam proses Pak. Proses kita kan ada mekanismenya. Nah mekanisme ini sedang kita lakukan. Jadi seperti disampaikan beberapa teman tadi, ojo ke susu Pak. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa apa-apa itu serba mendadak. Katakanlah dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah membuat keputusan. Itu berarti celah masuk kita. Makanya tadi saya sampaikan secara jadi BK menunggu backup dari Dewan Kehormatan Partai. Bukan itu, kita menunggu bukti-bukti. Bukti apa yang dia dapat. Begitu juga kita juga nanti akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti apa yang ada. Termasuk kepada pihak-pihak lainnya. Tanpa bukti Pak, kita tidak akan mungkin mau menghukum seseorang. Itu menzalimi namanya Pak. Jadi kita harus ada bukti-bukti. Setelah ada bukti-bukti, kita panggil. Karena ada perbedaan di sini Pak. Kalau berdasarkan pasal 3 ayat 1C itu, karena kita proaktif, kita tidak ada pengadu, maka kita harus mencari bukti sendiri. Kalau ada pengadulah yang melengkapi bukti-bukti. Lo Presiden sendiri yang menyerahkan kepada Pak Mahfud dan kemudian ke Dewan Kehormatan. Kurang bukti apa lagi? Ya, kurang petunjuk lah. Ya kita artinya itu petunjuk, betul. Tapi bukti yang kita perlukan Ya sekarang. bukti itu kan kalau kita panggil orangnya, panggil saksi. Betul, ini kan mekanisme BK itu sedang berproses. Kalau begitu, Kita ada surat yang kita panggil, surat yang kita layangkan. Sedangkan besok kita mau... udah ada yang dilayangkan? Ya, sudah. Kepada Misalnya ke pimpinan DPR. pimpinan DPR yang Dan kita diperiksa. juga tadi sudah menyampaikan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat, segera juga kita akan minta bukti dia. Ya, betul. Orang dia tertutup dia bilang. Ya itu nanti tentu kita bicarakan. Apakah itu juga tertutup? Nanti yang penting kita berproses. Ini yang penting. Bahwa kita proses. Ya, di majalah yang saya baca itu, ya pertemuan yang tadi, anggaran tadi, juga melibatkan salah satu fungsionaris Golkar. Apa kadang-kadang fungsionaris Golkar juga bisa terlibat? Jadi begini Pak Karni ya, semuanya kalau tanpa bukti itu kita hanya kerja sia-sia. Jadi saya juga minta kepada semua pihak, tolong hargai proses yang dibuat oleh BK, yang itu sudah Pak, merupakan aturan main. Pembuktian pengadilan dengan pembuktian etika kan sesuatu yang berbeda Pak. Betul, berbeda. Artinya kalau pembuktian pengadilan benar yang Bapak bilang, Ya, kita perlu bukti material yang kuat. betul. Tapi itu untuk hukum orang Pak, Ya, bukan untuk ngusut orang. untuk menghukum di Ya ini DPR pun sama Pak. mengusutnya dulu yang saya tanya Pak. Ya perbedaannya hanya bahwa kita di BK tidak perlu penyidikan. Kita hanya perlu penyelidikan. Tapi bahwa orang kita hukum tanpa ada bukti-bukti, itu seperti saya katakan tadi, sewenang-wenang namanya Pak. Itu kita harus ada bukti. Tapi sinyalemen media sekarang ini bahwa ada
praksi-praksi yang ya menyatu lah untuk mendapatkan prosentase dari anggaran, nggak menjadi perhatian mereka. Kalau bagi kita Pak, ini rumor, artinya tanpa ada bukti-bukti kita nggak bisa bertindak. Nggak, Pak, kalau media ini kalau media yang kredibel begitu dan menggambarkan, mendeskripsikan ruangannya, itu bukan rumor, Pak. Tapi Pak, mereka berani bertanggung jawab. Media dalam menyampaikan itu bukan merupakan suatu bukti. Betul, tapi bisa menjadi petunjuk. Petunjuk, oke. Apalagi untuk kode etik. Makanya saya sampaikan tadi, petunjuk-petunjuk yang kita dapat dari media, itu akan kita tindak lanjuti. Tolong kita minta juga bersabar. Jadi teman-teman dari media juga bersabarlah. Bahwa di BK itu juga tolong dihargai, ada proses, Pak Karni. Nah proses inilah yang tolong juga dihargai. Baik Pak, kita bersabar. Saya mau ke Pak Sebastian dulu. Pak Sebastian, udah dengar pertanyaan saya kepada anggota-anggota DPR? Saya ingin pendapat Bapak tentang panitia anggaran, dan Bapak juga pasti sudah baca media kan, majalah Tempo segala macam. Apa iya segawat itu yang terjadi? Pada tahun 2005 di DPR itu tiba-tiba beredar dokumen, ya, dan di dokumen itu tercantum nama sejumlah anggota DPR dengan sejumlah dana dan daerah-daerah yang diperjuangkan oleh oleh anggota DPR dengan nilai komisi tertentu, sehingga waktu itu DPR menjadi heboh. Tidak lama setelah itu beberapa anggota DPR tertangkap karena tertangkap tangan karena berbagai macam transaksi gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir Tempo sudah juga mengungkap bagaimana praktek percalonan anggaran yang terjadi di DPR. Nah, semua itu memang semakin meyakinkan bahwa memang betul terjadi di sana. Betul terjadi di DPR. Dan mengapa itu terjadi? Karena DPR memang punya kekuasaan di bidang anggaran yang sangat besar. Kekuasaan DPR untuk menentukan, mulai dari menentukan pagu anggaran, lalu kemudian ikut membahas secara detail anggaran, sampai menentukan alokasi di mana anggaran itu dialokasikan dan proyek apa dibangun di mana. Dan setiap tingkatan-tingkatan kewenangan DPR dalam menentukan anggaran itu punya peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi, bagi transaksi antara DPR dengan kepala daerah, DPR dengan kontraktor. Dan faktanya memang menunjukkan banyak sekali anggota DPR tertangkap tangan ketika melakukan transaksi itu, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengetahui praktik percaloan di DPR itu, sebetulnya Pak Karni mudah saja gitu ya. Duduk 1-2 hari di kafe DPR gitu, di kantin DPR, dan di sana dengan sangat mudah kita mendengar atau menguping cerita bahwa kalau mengajukan anggaran melalui fraksi ini kira-kira fee-nya sekian persen. Kalau melalui ini sekian persen. Dan itu cerita yang sudah bukan sesuatu yang dianggap rahasia dan bukan sesuatu yang tabu gitu di kantin DPR. Nah, suatu ketika saya duduk gitu ya, makan di kantin DPR, lalu duduklah 2 perempuan cantik di sampingnya. Mereka membicarakan bosnya masing-masing gitu. Yang satu mengeluh bahwa bos saya ini kerja di komisi kering gitu. Lalu yang satu bilang bos saya di komisi basah. Nah, sementara yang basah ini apa yang kering apa? Komisi basah ini menurut penjelasan mereka berdua komisi yang kira-kira banyak menghasilkan keuntungan. Ya, misalnya yang berkaitan dengan BUMN, yang berkaitan dengan anggaran misalnya kayak gitu-gitu. Yang kering. Lalu yang kering itu yang berkaitan dengan bencana alam, yang berkaitan dengan kesejahteraan. Duit keluar lah ya, duit keluar bukan duit masuk. Begitu. Tetapi yang menarik saya perlu laporkan dengan Komisi 3 KPK soal pencegahan. Kita sudah kesepakat dengan KPK bahwa
dalam kesimpulan keempat, ya, Komisi 3, kita minta KPK bekerja sama untuk terjadinya pencegahan korupsi. Karena itu silakan KPK nanti masuk di panitia anggaran. Jadi ini kita transparan, supaya jangan ada tuduhan-tuduhan sepihak. Ya seperti ini. Betul. Jadi Ya, apa yang disampaikan oleh Pak. Kenapa selama ini ditolak? KPK udah lama kerja. Enggak, kenapa dulu ditolak? Kita biar bagaimana suara kita suara rakyat, Pak. Suara Golkar suara rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki kita terus dengan KPK kita terus. Karena itu kita minta. Dalam hal ini kesimpulan nomor 4, Pak. Kemarin, Pak, itu sudah kesepakatan. Kesepakatan kita kemarin ini bisa didengar oleh teman-teman KPK bahwa beliau sudah bersepakat dengan Komisi 3 untuk melakukan tugas KPK pencegahan. Nah, untuk pencegahan bekerja sama KPK nanti mengawasi pagar. Jadi saya pikir ada cara untuk tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, yaitu KPK ikut di dalam penyusunan anggaran. Ya enggak, ini artinya kesimpulan nomor 4 rapat kerja antara Komisi 3 dengan KPK. Ya, ini sebetulnya yang perlu di garis bawah ya. Terima kasih, Pak. Ya, tunggu dulu. Ada yang memprihatinkan saya. 2 gadis cantik tadi bisa nganggur dong kalau KPK ada di situ. Terus, Pak Sebastian. Tapi kalau tadi cerita soal KPK itu, pada periode lalu sudah dibahas kehadiran KPK. Dan keputusan akhir pada saat itu KPK boleh hadir di sana ketika membahas anggaran. Tetapi begini, KPK tidak akan bisa, atau siapapun tidak akan bisa mendeteksi bagaimana modus transaksi di DPR ketika proses pembahasan itu berlangsung. Karena proses pembahasannya transparan. Semua kita bisa menyaksikan. Tetapi yang paling penting, kalau Komisi 3 mau serius mendeteksi dan menangkap modus korupsi di DPR itu, serahkan kewenangan kepada KPK untuk menyadap semua telepon anggota DPR ketika mereka membahas anggaran. Karena disitulah kita setuju dan itu kita terbuka lakukan oleh KPK. Karena modusnya itu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan ketika dia membahas anggaran dalam konteks ruang terbuka. Ya harusnya Pak Sebastian jangan umumkan terbuka kayak gini dong. Bisi-bisi aja sama Pak Busro. Jadi udah rekam sendiri. Kalau udah diumumkan cara lain lagi. Karena DPR tidak membolehkan. Tidak membolehkan untuk. Ya, kalau perlu tahu. kita minta Pak Sebastian Salang sebagai supervisi di situ untuk mengawasi pagar. Saya sepakat itu, Pak. Saya sepakat. Setuju. Ya, yang tadi masih ada yang mau ditambahin? Penjelasannya tadi? Ya, saya kira cukup begitu. Baik, ada maksud. Ya, saya kira Ada begini, Pak tambahan Karni. nggak yang Anda dapat dari kemarin? Ya, ini logikanya juga kayaknya nggak masuk akal. Pengawasan KPK untuk anggaran gitu. Kalau sekedar mengawasi di proses saja, artinya memantau penyusunan, tapi agak proses deal-dealnya pasti ada di luar gitu ya. Dan kemudian yang kedua, saya juga, ini kritik juga buat teman-teman di DPR. Bagaimana sebenarnya persoalan ini kan akan muncul terus. Korupsi yang tanda kutip anggota dewan. Persoalannya ada di mana? Pertama adalah persoalan di pengawasan dan penindakan. Pengawasan, nah, di internal sendiri, partai yang punya concern membersihkan korupsi di internal nggak banyak gitu ya. Dan kemudian di internal Badan Kehormatan sendiri, nah persoalan kasus yang sederhana Najarudin ya, Pak Nurdirman bilang bahwa mengumpulkan bukti dan bukti. Kemudian juga begitu juga dengan KPK gitu, mengumpulkan bukti dan bukti. Pertanyaannya kapan Pak Najarudin dipanggil untuk diperiksa gitu loh. Dalam konteks oleh Badan Kehormatan dan juga KPK untuk memperjelas sebenarnya rumor ataupun bukti-bukti yang sudah Katanya baru ngumpulin bukti. Nah pertanyaannya adalah kapan melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan. Ya kalau buktinya belum ada, apa yang mau ditanya? Saya pikir dalam kasus Najarudin misalnya, dalam kasus Menpora, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi sudah mengarahkan ke sana gitu. Bahwa itu sebenarnya bisa jadi alasan KPK untuk meminta keterangan. Setidaknya proses apakah betul Rosa adalah bawahan dari Najarudin, kemudian apakah ada permintaan fee dan sebagainya, itu yang harus diperdalam. Baik, Pak Permadi tolong kasih.